Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya fatah ya alim iftah lana futal arifin, amma ba'da. Yang saya hormati Direktur Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Nida Al-Quran Al-Islamiyah, yang saya hormati Kepala SMP Nida Al-Quran beserta majelis gurunya, kemudian yang saya hormati Kepala SMP Nida Al-Quran beserta majelis gurunya, yang saya hormati staf Ri'ayatul Talabah beserta pengurus lainnya, kemudian yang saya hormati Majelis Pertimbangan Organisasi Pondok Pesantren Al-Quran beserta pengurus lainnya, para mabisah yang saya hormati, anak-anakku, santriwan santriwati yang berbahagia, dan insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu di pagi yang cerah, Allah menurunkan rahmatnya, kita dalam perjalanan ini diberi mendung. Insya Allah ini suatu rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Betapa tidak, hari ini tepatnya hari Kamis 22 Oktober 2020 adalah hari peringatan Santri Nasional sebagaimana yang kita laksanakan sekarang. Ini juga sekali lagi adalah nikmat yang pantas kita syukuri, umumnya sebagai manusia, kaum muslimin, dan khususnya sebagai kalangan santri dan para majelis guru. Salawat serta salam tentunya tak henti-hentinya senantiasa kita sampaikan, kita hibahkan, kita bacakan kepada junjungan alam, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Semoga kita semuanya mendapat syafaat dari beliau dari dunia ini hingga akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Para majelis guru, anak-anakku, santri dan santriwati yang saya hormati, betapa luasnya kalau kita terjemahkan dalam kehidupan santri, hari santri ini. Walaupun baru disahkan sebagai Hari Nasional Santri oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo beberapa tahun yang lalu. Tadi di dalam sumpah santri dibunyikan, yaitu 22 Oktober 1945, beberapa bulan, beberapa hari setelah kemerdekaan. Peristiwa demi peristiwa terjadi yang melibatkan banyak santri dan kiainya dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia di Republik Indonesia ini, yaitu NKRI, Negara Republik Kesatuan, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita nikmati, yang sekarang sudah memasuki 75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengulangi ke belakang, back to basic. 1948 terjadi gejolak, ratusan ribuan santri khusus Jawa Timur menjadi korban dari amukan PDI, yaitu yang dipelopori oleh negara luar, yaitu Uni Soviet. Yang sekarang negaranya pun sudah bubar. Terulang kembali peristiwa itu mengorbankan ribuan santri dan para kiainya. 1967 PKI lagi yang dimotori oleh RRC, Negara Republik Rakyat Cina.
Setelah itu ada gejolak-gejolak kecil tapi tidak melibatkan banyak santri. Artinya santri sudah berjibaku dengan mengorbankan jiwa dan raganya sebagaimana tadi. Terakhir poin dari sumpah kita adalah resolusi Nahdlatul Ulama. Karena santri itu milik Nahdlatul Ulama. Tidak ada santri milik Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah SMP SMA dan sebagainya. Yang dikatakan santri adalah ketika itu Nahdlatul Ulama. Karena yang punya pesantren itu adalah ormas besar Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah dia punya sekolahan, punya perguruan tinggi, tapi bukan tidak dibilang santri, tetap santri. Tapi identik santri adalah bersal hijau. Nah, ini kebetulan menyebutkan Nahdlatul Ulama. Bersal hijau. Baik, anak-anakku semuanya mari kita renungkan. Kita jangan minder menjadi santri. Dimanapun kita menuntut ilmu. Kebetulan kita berada di daerah kita, yaitu Provinsi Jambi, Kabupaten Selangun, Kecamatan Betelapan, Desa Tanjung. Dan anak-anakku semuanya datang dari sementara ini penjuru arah kiri kanan, misalnya utara selatan, jauh dekat. Alhamdulillah tahun ini terwakili dari Kabupaten Kerinci. Alhamdulillah. Angkat tangan nak dari Kerinci. Satu orang. Ada? Oh ada, alhamdulillah. Tanpa terasa, saya punya santri dari Kerinci. Dan itu menjadikan wafdun, rasulun min daerah Kerinci ke depan. Amin ya rabbal alamin. Bisa menjadi 2, bisa menjadi 10, bisa menjadi 100. Kalau Ananda tadi bisa membawa nama baik Nida Quran di daerah Kerinci nanti, baik masa mudanya hingga masa tuanya. Artinya ketika dia lepas remajanya, dia akan jadi ibu rumah tangga, mendampingi seorang suami, tapi dia bawa misi-misi pesantren, yakni yang ada di Nida Al-Quran, misi santriwati tadi. Menjadi zaujah, menjadi pasangan hidup dari suami yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibunda yang solihah. Artinya apa yang didapat di pondok pesantren ini kebetulan di Tanjung akan dia terapkan dalam kehidupannya. Cara berpakaian yang solehah, yang muslimah, bukan tamat pondok nanti pakai sempit-sempitan, kuliah mentang-mentang di sekolah ternama, caranya lepis 501 tapi kecil, sempit dan sebagainya, khusus untuk putriwati. Mari sekali lagi jangan minder menjadi santri. Santri yang militan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan santri yang pengecut, bukan santri yang penakut, tapi santri yang, kalau kata almarhum nanti saya sampaikan sedikit, Abdullah Syukri Zarkasi almarhum, bekerja keras. Santri yang bekerja keras. Keras belajar, keras berpikir, keras berbuat, keras beribadah. Arti keras itu semangat lebih tinggi. Nggak ada malas, nggak ada loyo, nggak ada letoy, nggak ada kemenyek bahasa Jawanya. Santri harus tegar, santri harus kuat. Santri kuat, Indonesia hebat. Kalau santri loyo, Indonesia bubar. Melihat senjata lari. Nah, tadi resolusi artinya poin-poin tadi sangat siap berdiri di depan demi NKRI harga mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rata-rata majelis guru alumni pondok. Yang tidak alumni pondok juga tidak bisa minder. Inilah kehidupan santri. Berusaha beradaptasi dengan kehidupan santri dan santriwati. Cara berpikirnya, cara berbuatnya, cara bekerjanya, gotong royongnya, cara berpakaiannya. Mungkin ustazah yang di belakang ada yang memang dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tidak mengenyam pendidikan agama, apalagi pesantren. Kalau sanawiyah aliyah masih mendingan, masih ada nuansa Islamnya. Tapi kalau SMP zaman-zaman dulu rok pendek, pakai rok panjang dikeluarkan, atau masa sele, padahal itu yang benar. Sekarang enggak, pasca reformasi tidak ada lagi. Kalaupun ada mungkin daerah yang mayoritas Kristennya. Walaupun kita NKRI nasionalisme, contoh di Indonesia Timur, bagi Muslim yang minoritas terancam untuk berpakaian Muslim di lingkungan Pemda, pemerintah, artinya di lingkungan sekolah, agak merasa minder. Padahal dia demi kebenaran, demi seorang wanita yang soleh. Pasca reformasi, alhamdulillah, rata-rata di negara kita ini tidak ada lagi kekangan bagi wanita pelajar muslimah berpakaian muslimah.
Apalagi yang seperti Jambi, mungkin nilai persentase Islamnya lebih banyak. Kalaupun ada, itu kepala sekolahnya yang barangkali non-muslim. Baik, sekali lagi, santri kuat, Indonesia hebat. Itu tertulis. Situ ada gambar Al-Mukram Hashim Asy'ari, sesepuhnya NU, pendiri NU. Berdirinya NU itu berbarengan dan berdirinya Gontor. 1926. Nah, Pondok Modern Gontor yang hari ini kehilangan pemimpin berdiri 1926. Reformisnya 1936. Seorang alumni harus tahu itu. Walaupun alumni Ummul Qura, walaupun alumni Alamin, walaupun alumni Darul Rahman harus tahu. Karena itu neneknya santri, datuknya santri. Kalau saya anaknya Gontor. Kalau saya itu cucunya Gontor, karena beliau alumni Alamin. Pimpinan Alamin semuanya alumni Gontor. Bahkan sebagian guru di drop dari Gontor. Begitu juga Ummul Qura Al-Islami, Ibu Adilah, itu cucunya Gontor. Maka beliau simpati. Begitu dapat berita, dia sebarkan di FB, di grup Umas, bahwa telah meninggal seorang tokoh nasional, pemimpin kita, guru kita, kiai kita, dan bapak kebangsaan kita, walaupun di kalangan santri. Sekali lagi, mari nak, isi hidupmu, masa belajarmu, sering saya sampaikan, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami. Masa mudamu nak, 6 tahun tidak lama, tapi kalau dihitung-hitung sangat panjang. Pergunakan 6 tahun ini demi ke depan nanti, masa jenjang lebih tinggi. Kalau kamu kurang hati-hati, kamu akan tergilas. Al waktu kasyaifi in lam yaktahu yakta'aka, takto'aka. In lam takto'hu yakta'aka. Nah, domirnya lupa saya ya. In lam takto'hu yakta'aka. Waktu sendiri akan menyembelihmu. Berarti akan berlalu. 3 tahun, 6 tahun pondok enggak dapat apa-apa. Menjadi santri tadi yang tidak terhitung. Datang enggak nambah, kurang enggak apa? Datang enggak nambah, keluar enggak berkurang. Berarti la yamutu wala yahya, nauzubillah kalau ada santri kayak gitu. Di tengah masyarakat nanti kita enggak ada, kita orang kehilangan kita. Itu yang santri. Datanya kita bertambah, musalah hidup, majlis taklim hidup, seorang ustazah, ibu kakak hidup kalau dia di ibu kades. Tapi kalau dia jadi ibu kades enggak ada berbuat, berarti bukan santriwati yang militan. Bukan santriwati yang bernilai tambah, yang daya jualnya tinggi. Baik, mari tadi 5 hal tadi. Haronika qabla apa? Sering disampaikan kuliah subuh. Wa parogaka qabla suglika, masa senggangmu. Ada masa sibuk kita karena mau ujian, masa senggang. Pergunakan, yang menghafal silakan menghafal. Waktu ujian stop sementara, stagnan. Khusus menghadapi pelajaran, hafalnya tinggal dulu. Ketika belum ada ujian, genjotkan hafalanmu. Yang target 1 juz, 2 juz bagi anak-anak yang tahfiz. Kita lagi masih percobaan ini, berapa orang. Kemudian, wasugulika qabla, wa paroga qabla apa? Sakrika sudah. Wa parogaka qabla sugulika sudah. Wa ghinaka qabla pakrika. Kayamu, kaya relatif sama cantik. Ibu baik tetap bilang cantik karena istri saya. Siapa yang bilang dia nggak cantik kalau nggak saya mau kalau dia nggak cantik. Cantik luas artinya, cantik akhlak, perspektif dan cantik sebagainya. Makanya gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu, kayamu sebelum miskinmu, sibukmu sebelum kosongmu sebelum sibuk. Terakhir, hayataka qabla mautika, hayataka qabla mautika. Masa hidupmu siapapun kita, remaja, remaji, dewasa, dewasi biasanya, jangan basi saja. Gunakan masa hidupmu. Saya sudah 53 tahun hampir. Ya, saya meninggal hampir umur 80. Sakit 8 tahun beliau. Lumpuh otak. Fisiknya lumayan tapi lumpuh otak. Saking berpikir demi bangsa ini, demi umatnya, demi santrinya. Beliau 8 tahun, semoga beliau husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah jam 9 ini sampai jam 10 prosesi pemakaman di Desa Gontor, di lingkungan Pondok Modern Gontor. Nanti kita malam atau sore Ustaz Seti saya perintahkan yang bagian dari pondok sholat gaib untuk beliau. Anak-anakku santriwan santriwati yang sangat saya banggakan dan Ustaz cintai, walaupun kita sedikit tapi kita yang berpotensi, yang punya tadi militan, punya harga diri, punya nilai tambah, punya jati diri nantinya. Syukur nanti suatu saat pondok kita akan bertangan dari min kulli afwajin, min kulli fajin amik kalau ada Quran tuh. Nah, maka itu dulu sepi, sekarang beribu-ribu. Ngantri orang masuk Mekah. Dulu enggak, orang jalan kaki pakai onta. Nah, namanya min kulli fajin amik, dari arah mana saja orang ingin ke Mekah. Suatu saat ini Al-Quran menjadi dambaan bagi
paling tidak Jambi sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Anak-anakku, nanti mungkin dari hari ini sampai hari Ahad ada beberapa kegiatan, ikuti. Kemarin saya sampaikan kuliah subuh, bagi yang terpilih ikuti dengan sebaik-baik mungkin. Jangan seserius mungkin, jangan ada merasa setengah hati. Bagi yang belum terpilih, jangan minder. Ambil kesempatan kalian. Jadilah penonton, pengamat, pencerna yang baik. Oh begitu teman saya tampil sebagai bahasa Indonesia. Oh begitu teman saya tampil sebagai bahasa Inggris. Oh begitu saudara tampil sebagai bahasa Arab. Bagaimana saya harus bisa? Karena saat ini saya belum terpilih. Siapapun tidak merasa dianak tirikan. Khususnya anak baru, kok saya belum terpilih Ustaz? Makanya ketika malam latihan pidato, pergunakan tadi apa? Kekosonganmu sebelum kesibukan, sehingga tampil nanti, mungkin malam nanti atau malam apa, sampai penutupan nanti. Jadi pergunakan, kita tidak belajar KBM selama 3 hari ini mungkin, khusus ada kegiatan untuk tolak ukur barometer kita ke depan. Saya berpikir, para majelis guru yang saya hormati, kalaupun umur panjang, rezeki mudah, tidak ada gangguan, seperti ini COVID-19 ini, semiliar pun duit saya tidak boleh mengadakan kegiatan. Hari ini pun tidak boleh. Padahal target saya tahun depan tuh peringatan 20 tahun pondok pesantren Al Quran. Artinya dari diri kita belum ada at-tahaddus bin ni'mah, at-tahaddus asyukru billah. Nah, saya punya cita-cita apapun besar ukurannya, tahun depan insya Allah kita melaksanakan syukuran 20 tahun berdirinya pondok pesantren Al Quran. Alumni kita undang, para abitur, para alumni datang ke alma mater, yang sedang kuliah, yang sudah jadi pegawai, yang jadi RT misalnya, sudah rumah tangga, kita undang, kita bernostalgia di sini, bisa 3, bisa 5 hari, bisa 1 pekan. Kita adakan nanti ditutup dengan kegiatan panggung gembira, hiburan masyarakat. Nah, saya ambil gambar sekarang ini. Nah, ini sudah petanya sudah nampak. Kalaupun tahun ini berdiri gedung mungkin di sini. Di sini nggak ada sana, karena ada inisial. Kita akan dapat bantuan dari Menteri Tenaga Kerja yang sekarang diperjuangkan oleh Pak Asnawi. Tadi saya telepon juga kemarin-kemarin tuh. Insya Allah Ustaz, gol besar gedungnya 14 kali 19 meter. Workshop. Dan nanti hari ini datang tamu dari PUPR Pusat didampingi Jambi, udah ngontek saya juga, akan menawarkan MCK untuk putri dan putra. Berarti itu MCK baru insya Allah. Amin. Di putra akan MCK lagi. Kalau sama saya nanti mungkin kita pindah yang lain. Tapi kalau bisa saya pindahkan ke tempat lain atau ke bentuk lain, akan saya rubah ke gedung lain. Tapi jelas tawarannya adalah MCK untuk putra dan untuk putri. Itu barangkali intan surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kita menolong agama Allah, kata firman Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Besarnya Gontor, majunya Gontor, kata-katanya adalah dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Saya pengen tidak Quran ini suatu saat dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Kalau maju karena dibantu, ditahan bantuannya, stagnan, stop, ibarat mobil rusak. Tapi kenapa orang bertubuh-tubuh dibantu? Hamba Allah individual contohnya. Saya bikin tapis Quran, saya set saja di FB. Berlebih semuanya, sampai 30 sak sekarang belum dipakai dari hamba Allah. Dari arah-arah yang min hasyulat tasib. Sudah dikeramikan, insya Allah tinggal platformnya, decknya. Dikitnya saya share, bahkan dari Aceh ngirim. Walaupun nilainya 1 juta. Bahkan ngirim dari Jambi, 50 kotak semen, apa? Keramik. Ada yang ngirim 20 sak semen. Sekarang semennya masih ada, belum saya pakai di toko semen. 30 sak semen dari hamba Allah. Untuk apa? Insya Allah kita gunakan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terakhir, sekali lagi ikuti acara dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional ini dengan kegiatan ala kadarnya, tapi insya Allah penuh perhitungan. Jangan ada ecek-ecek. Tetap saya evaluasi nanti. Saya panggil penelitiannya, kemarin juga menghadap saya 2-3 orang, saya izinkan. Sementara Polsek tidak mengizinkan, saya langsung ke rumah beliau kemarin, ke rumah dinasnya. Pak, pintar-pintar Bapak lah. Kalau surat izin nggak bisa saya keluarkan Pak. Bapak kemarin hadir sebagai Kapolres, tidak boleh membuat kerumun lebih dari 5 orang. Saya kemarin hadir ke Jambi, dalam acara halakoh pimpinan pondok seperti Jambi, yang cuma hadir duduk dalam 50 orang, lebih dari 50 diusir oleh Satgas sama KPU, karena itu acaranya politik. Nah, yaitu acara Cendra. Saya hadir di hotel Ratu Residen, cukup mewah, tapi cuma 50 kursi. Depan pun 1, 2, 3 orang, jaraknya semeter lebih. Yang keluar nunggu di luar, berdiri para pimpinan lain. Kalau saya alhamdulillah dekat beliau langsung. Nah, alhamdulillah kena dipanggil beliau. Minta maaf, teman-teman kaget. 50 lebih dalam aula itu, jangan dipanggil cuma salah doang. Mungkin dia memujuk saya biar lembut hatinya. Tapi saya tetap baik sama beliau.
50 lebih. Kalau orang panggil kena protokol, baca doa enggak? Tuh salam sambil ketawa. Dia ngasih sarung satu untuk saya. Itu Bapak Bupati kita, Bapak Cendra. Semoga beliau diizin Allah, oleh maridha Allah menjadi pemimpin dimanapun, baik Serangun ataupun Jambi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekedar itu perlu. Santri harus tahu politik, jangan buta tapi tidak bisa berpolitik praktis. Tapi harus pandai berpolitik, bukan berpoligami, Nah, kalau poligami udah kiai, bukan santri lagi. Kalau ustadz istrinya satu, tentu sasalan. Kalau buya istrinya dua. Kalau Habib istrinya kiai 4. Nah, banyak Habib kiai yang istrinya 4. Kalau ustadz kan tidak panggil kiai. Pak Nami mau coba bikin kiai, nggak boleh. Di rapor anak-anak, di ijazah nggak boleh. Tetap ustadz salah. Biar bertahan satu ibu bayi saja. Amin ya rabbal alamin. Amin.